Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boy Pratama dan welcome to my channel. Oke guys, untuk vlog hari ini ya, saya bersama teman-teman proyek dan juga teman-teman kantor akan silaturahmi dan juga akan halal ya di vilanya bos kami, yaitu di Villa Joglo di daerah Sariwangi ya. Dan ini adalah edisi lebaran ya. Dan juga pihak dari kantor akan mengundang ustadz terkenal ya, ustadz terkenal asli Bandung, yaitu Ustadz Epi Effendi. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, mau tahu kayak gimana vlog untuk hari ini? Tonton terus video ini guys. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Epi Effendi beserta istri. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Priyono beserta Ibu Dari. Yang terhormat kepada Bapak Heru, Pak Wijaya, dan yang terhormat kepada teman-teman Manunggal Group yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersyukur. Disconnected. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik itu yang sengaja maupun tidak. Saya menyampaikan Perwakilan dari rekan-rekan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya tausiah dari Bapak Ustadz Epi Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa ala nikmatil zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni Manunggal Group tetap solid, tetap kompak, dimantapkan kinerja, etos kerja dan bekerja, luruskannya karena Allah. Rumus penutup Pak, saya punya rumus matematika 4 variabel. Mau pakai rumus yang mana nih? Manunggal Group ada rumus min kali plus sama dengan min. Apa maksudnya Ustaz? Kalau niat bekerjanya min salah, walaupun bekerjanya benar, itu hasilnya salah. Niat kaya, caranya salah. Niatnya karena jahat, caranya ngejabat. Tadi suka kaya, dia suka miskin Pak. Min kali plus sama dengan min. Atau plus kali min dibalik. Sekarang niatnya benar, tapi caranya salah. Mentang-mentang ada Pak Dedi, tiba-tiba sholat depan Pak Dedi mah zuhur jadi 8 rakaat. Pak Dedi dipukul lagi.
Kopeana mana aliran Pak Dedi 4 aja bagus Pak, lagi 8 jeger isu. Nah. Ada yang ekstrim Pak, kalau mau jangan ada di sini, min kali min sama dengan plus. Niat salah caranya mesti salah, plus niat jahat caranya pasti jahat, plus benar itu penjahat, plus min kali min plus niat jahat caranya jahat, plus benar itu penjahat. Bismillah, dari Idul Fitri ini kita gunakan Manunggal Group dengan konsep rumus plus kali plus sama dengan plus. Niat silaturahmi karena Allah, diikuti dengan cara Rasulullah, insya Allah barokallah. Karena berkah itu artinya sederhana, tetapnya kebaikan, subutul khair. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Mudah-mudahan, kalau saya mah Pak disiplin Pak, selama nggak boleh lebih dari 1 jam. Saya belajarnya dari tempat karaoke. Al-Aqsa hari ini kita masih di hadapan bicara nikmat, ada lapis legit, ada kue pisau, ada lidah kucing, ada nastar. Bayangkan anak bayi yang tertembak, terpercik beton, reruntuhan tembok, agresi Yahudi. Saya selalu menangis setiap pagi, sarapan paginya lihat berapa kriminal yang dilakukan oleh teroris. Kita bersyukur masih menikmati pohon-pohon, ornamen yang indah. Nikmat mana lagi yang kau bisa? Bertemu keluarga ini mahal loh Pak. Sekarang kuota lagi tinggi-tingginya digunakan manusia, karena jauh di mata dekat di doa. Video call solusi. Ya. Maka bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga. Maka kalau Manunggal Group tidak bermanunggal dalam berkumpul, malu sama membuat. Membuat saja ngumpul sama Monde, sama Nisin anaknya itu yang si kakak itu beda kaleng itu. Bibi-bibinya susu cap nona itu keluarga kaleng. Jadi kalau Manunggal Group namanya aja manunggal tapi tidak bermanunggal. Aduh ini malu sekali. Maka bersyukur dari punya pendopo yang luar biasa, akan jadi saksi kelak di akhirat bahwa kita berkumpul atas dasar beribadah kepada Allah. Silman kotok akar, menyambungkan frekuensi yang terputus dengan. Jadi saya punya quotes nih, kalau hidup ingin sukses jangan ngandelin kartu askes dan BPJS, apalagi orang Sunda bilang banyak HS, nantinya tiis 3S. Kalau hidup ingin sukses, buka akses, banyakin CS, kerja progres, banyak yang protes, proses, insya Allah sukses. Tepuk tangan dulu Bang. Bukan dulu sarapan, tapi ngomongnya nyusun. Karena berpikir cantik itu tergantung logistik. Tapi Pak Dedi bijak sekali, nyuguhin lidah kucing, nyuguhin lapis legit. Semua akan indah pada waktunya, dan kalau belum indah belum waktunya. Boleh ditulis buat status. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Pakai tafakur, ekstra berpikir berapa giga lagi kuota usia kita. Dan harta banyak juga Bu, tanah luas, kita wafat menjadi sengketa. Kalau tidak pakai agama, istri cantik jadi janda, suami gagah ganteng, ibu wafat jadi duda, anak soleh soleha pinter, juara jadi yatim piatu tanpa kita. Lalu apa yang kita bawa? Silaturahmi. Kenapa Ibrahim alaihissalam, Muhammad Rasulullah SAW kalau sholat tak pernah orang tinggalkan nama itu dalam salawat, di dalam at-tahiyat? Berarti beliau-beliau ini panjang umur. Ada kebaikan yang ditinggalkan. Contoh manasik. Berhenti nggak orang bermanasik? Walaupun pandemi ada aja umroh. Menular ke istrinya, terpapar kebaikan, punya jam-jam Siti Hajar yang tak pernah ke Mekah pun minimal oleh haji umroh dia nyicipi walaupun 1 sloki jam-jam. Kita konon katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Indonesia dulu, sekarang tidak lagi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu, sekarang kencing aja bayar 2.000 pup 3.000. Jadi budget untuk kencing dan pup itu 5.000. Saya nggak mau rugi orangnya, bercash flow. Saya bilang kalau dari toilet itu saya buang air besar, ngerti dagingnya 5.000. Karena orang
orang buang air besar itu pasti pipis. Juara sekali ini manajemen. Sedih saya tinggal di Indonesia ini. Jadi hanya wacana saja, bukan lautan, hanya kolam. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Sekarang susah nyari udang. Pindah ke otak, semua jadi otak udang. Jadi apa yang hilang? Rasa syukur. Padahal Allah berjanji dalam Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Mas Herdi ingin tambahan nikmat, bersyukur. Nanti Allah tambah. Saya bersyukur punya istri cantik, bersyukur. Harapannya apa? Ditambah. Yang serupa lah minimal. Tapi saya mah penyuka barang klasik, jadi nggak saya sakitin dia. Karena dia klasik, berkelas dan asik. Ya. Jadi nikmat mana lagi yang perlu distakan? Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan takdir yang juara. Kalau ngajuin jadwal saya resmi, Pak, punten tanpa mengurangi rasa hormat. Mestinya saya di rumah Pak SBY hari ini. Saya tolak, kenapa? Karena nggak diunggah. Ya sudahlah, ke Joglo aja, ke Pondok Joglo. Yang jelas-jelas amplopnya. Filman kotor akan sambungkan yang terputus dengan ini takdir yang terakumulasi, maka berdoa. Hanya doa yang mengubah takdir. Mungkin Mas Herdi dari dulu ngajuin jadwal ya. Tapi kalau takdirnya ini Daud jatuh dari satu pohon, sudah Allah atur kering dan basahnya. Kita belajar dari apa yang kita lihat saja. Maka nggak boleh protes terhadap takdir apapun. Nggak ada takdir buruk. Yang buruk itu cara pandang kita yang belum sampai kepada maksud takdir itu. Tulis buat status. Ada di alamat di bawah. Maka sambungkan yang terputus dengan. Kita belajar dari lebah. Dia hinggap di dahan yang manapun seperti kupu-kupu yang terbang, tak pernah mematahkan dahan. Begitulah seharusnya manunggal grup. Bekerjasama dengan siapapun tidak pernah ada yang merasa dirugikan, karena selalu membawa resonansi frekuensi spektrum yang positif. Apalagi kita bergerak di dunia kelistrikan. Kalian itu Gundala, putra petir. Nyetrum kamu mana? Ya. Saya teringat Magic Jet apa? Magic Jet. Ini otaknya makan mulu nih. Itu mestinya dibayar mahal sama PLN itu. Dia yang menciptakan lagu tentang PLN. Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Makanya dikasih award itu. Gelap dan terang itu ada di dunia kelistrikan. Maka iman itu adalah spektrum. Kita bertemu di spektrum yang sama. Ngobrol sama Pak Dedi. Pak Dedi, saya merasa dejavu. Baru kali pertama saya di sini. Tapi semua dari barang-barang bekas. Dakwah saya barang bekas, Bu, PSK, anak pang. Punten Pak, kalau penampilan saya seperti ini nggak pakai koko seperti bapak-bapak, bukan nggak ada yang endorse. Semua yang saya pakai satu merek jejak Allah khairan. Hatur nuhun semua, kecuali celana dalam ya, karena susah store fotonya. Yang saya hadapi spektrumnya adalah daur ulang, anak jalanan yang pengen ke masjid tapi malu dengan tatoknya. Tapi kita datangi, kita silaturahmian mereka. Dengan apa? Absus salam, tebarkan salam. Halo brother, halo sister. Touching, disentuh, absus salam. Belajar dari lebah, tidak pernah hinggap dimanapun mematahkan dah. Maka saya mah dengan XTCCS, dengan Briges teman, dengan Molecular Brotherhood. Jadi nggak segan mereka. Saya pernah pakai gamis Pak, turun dakwah on the street di jalanan, belum ngomong mereka udah lari. Disangkanya saya anak kecil yang pakai baju perempuan. Budak menaik memakai baju pemajikan. Absus salam bilisani qaumihi. Sebarkan salam dengan lisan kaum. Senang anak-anak disentuh dengan bahasa mereka. Setiap komunitas punya bahasa sendiri. Itu silaturahmi. Gerakan nyatanya tidak hanya ngomong. Wa'atimut ta'am. Maka Bu Heri, mohon izin, saya tidak pernah malu kalau pulang ngaji dibekali makanan misalkan
Mobil saya double kabin Bu. Spesial gerobaknya untuk para pengundang yang ngaji saya itu suka ngebekali makanan. Misalkan kan belum terjadi ya. Hari ini kan. Istri saya kelola itu tiap stopan, misalkan habis sakit ini saya kasih ke orang-orang yang ngamen. Itu ngaku saudara. Pokoknya ya naon daerah dia mah saya kan. Kulabis legit Bu. Bukan dengan dalil Quran dan hadis, tapi dengan praktek. Do it now. Ngaku dulur. Pokoknya ya naon daerah kira conong mah karena mobilnya mah didodet. Ternyata simpel Pak. Dengan makanan. Begitu kata Nabi. Wa atini mutta'am. Karena ngumpulin merpati saja, ngumpulin merpati pun sederhana, tebarin jagung aja. Jadi Islam itu agama damai, bukan agama demo, agama dengki. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau saya dengki masuk sini, saya pulang lagi. Pak Dedi rumahnya gede, saya yang stres. Pak Dedi beli mobil baru, saya stroke. Pak Dedi pakai motor baru, saya pingsan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi banyak orang yang wafat bukan karena corona, karena hatinya, sugestinya. Mestinya senang melihat orang senang, sedih melihat orang sedih kayak di Al-Aqsa sekarang. Minimal hatinya masih fungsi. Kita mah ada wafatnya karena jejedudan, gegebegan. Maka saya doakan yang hadir hari ini di Manuga Group yang masih punya utang semoga cepat lunas. Amin. Alhamdulillah jadi statistik ini ketahuan yang amin berarti nggak merdeka. Pakai mobil baru juga kalau hasil nganjuk, setiap orang ketemu tinggi besar pakai jaket kulit jedud. Sangkanya debt collector. Sehari 4 kali ngejedut, udah jantungnya coplok kan. Jadi mau kata coplok jantung karena banyak keluar. Sudah barang bekas aja yang penting manfaat. Kun koni antakun agnan nas, itu bahasa nabinya. Cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Jangan gelai, jangan lebay, jangan alay. Ibu korban Oppo, ibu korban Vivo. Kalau lihat di sosial medianya wajahnya tanpa pori-pori, karena itu kejahatan kamera. Saya pesankan ke ibu-ibu, tolong wajah itu dirawat, jangan diedit. Itu jebakan ganti. Kalau di sosmednya glowing, kalau lihat gininya glowing. Mau dibawa kemana ini? Hati-hati statusmu menggerus, amamu jadi hangus gara-gara banyak modus, kurang tulus. OTW taraweh. Ini laporan ke jelema ya teh. Jangan ping aku karena aku di rakaat ketiga. Alah. Cuman saum mungkin yang nggak bisa nyetatus. Kenapa yang mau diperlihatkan? Yang tahu itu hanya Allah dan kita. Ada nggak orang lebay pas saum? Lelah sekali saum gua. Bibirku kering dan pecah-pecah. Banyak sekali kasus saum itu Pak. Pertanyaannya milenial apalagi. Ustaz boleh nggak di tengah hari terik, gersang, kering, kerontang, susah air, saya mau wudhu cuma ada marjan. Boleh nggak berwudhu dengan marjan? Kalau saya orangnya toleran, nggak apa-apa, cuman apa-apa. Yang bahaya bukan wudhunya pas kamu berkumurnya. Yang bahaya bukan berkumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, yang bahaya ada rasa ingin memilikinya. Ya biasa berkumur 3 kali dibuang, sekali yang 2 kemana? Biasanya KPK ini. Memang godaan Ramadan itu luar biasa. Lihat kanebo kering aja di garasi kayak kebaba tuh. Lihat pembersih WC kayak mangga habis dikupas. Lihat kecoa lewat kayak hormat. Lihat oli rem Bu kayak marjan. Apalagi lihat yang muda-muda kayak itu godaan Ramadan itu. Lihat tulisan goyobot saja motor dengan ngibek. Maka saya mah punya tradisi Pak Den. Kalau mau Ramadan tuh servis mobil, servis motor. Karena mistis kalau Ramadan itu motor itu suka belok sendiri ke rumah makan Padang. Sehingga si pengendaranya jadi terhipnotis, tahu-tahu kenyang aja. Itu bahaya.
Nah, ini silaturahmi ini penting. Absus salam, tebarkan salam. Nggak boleh ada kedengkian. Bangsa kita hancur, negara hancur karena kecemburuan. Konflik Palestina itu masalah politik. Walaupun ada di Al-Qur'annya tidak akan pernah berhenti. Ini kan masalah Hamas dengan peluasan wilayah teritorial yang semakin mengecil Palestina itu. Malah di map udah nggak ada satu ketika. Tapi yang saya lihat bukan perangnya, ini korbannya, ini sipilnya ini. Saudara kita, bayi, ini bicaranya kemanusiaan. Enggak penting berdoa di situ sebagai silaturahmi kita ke mereka, sebagai peduli, empati, selebihnya charity kita kepada mereka. 3 tahun yang lalu saya ke sana, berdampingan, tapi ya kalau dilihat ini anak nakal ini yang cari perhatian. Kalau zamannya Trump, mereka diam karena diperhatikan. Kalau sekarang kan sudah ganti sama Biden tuh, kurang dimanja, jadinya cari-cari gitu loh. Jadi insya Allah sebentar lagi juga berhenti. Apakah Allah tidak mampu menghancurkan mereka? Mampu, ini ladang amal. Apakah Allah tidak bisa membersihkan corona? Sangat bisa. Ini ladang amal, biar kita jaga wudhu. Wudhu itu vaksin anti kontroversi. Maka ibu-ibu kalau pengen cantiknya dari dalam, minum bedaknya. Bukan wudhu. Lalu punya wudhu. Karena rindu adalah virus, obatnya ketemu. Wudhu adalah ongkos untuk bertemu Allah. Maka tidak ada sholat yang sempurna kalau tidak sempurna wudhunya. Sudah, poin pertama silaturahmi dengan Allah. Laksanakan perintahnya, jaga wudhu. Itu antivirus yang tanpa ngantri, tinggal kita mau dimanapun kapanpun. Kalau di perjalanan kan pom bensin menyediakan air dan angin. Air untuk wudhu, angin untuk hair dryer karena nggak bawa anduk. Gratis itu. Jaga wudhu sebelum diwudukan. Sholatlah sebelum disolat. Orang-orang fasik itu siapa Ustaz? Al-Quran menyatakan alladzina yanquduna ahdallah, setelah mereka membuat perjanjian kuat dengan Allah, mereka putuskan wa yaqta'una ma amarallah. Apa yang Allah perintahkan mereka putuskan. Silaturahmi ini perintah siapa? Bukan filsafat serbajat karena di Manunggal Group, bukan. Ini teh karena Allah. Ngumpul di sini teh karena Allah, karena oleh karena atau karena oleh. Efeknya akan lain. Saya kesini karena Allah. Ngaji belum? Sudah dapat air mineral, sudah dapat legit tadi makan. Ya, itu mah efek samping. Lagi nyangkul ketemu belut, ambil. Efek samping. Yang jomblo nih, pulang halal bihalal dari sini ketemu jodoh, ambil jangan? Ambil. Tanya dulu, jangan ikut orang. Karena kalaupun baik, kalau dilakukannya tergesa-gesa, efeknya jadi negatif. Saya pernah kejadian, fastabiqul khairat, belum malu-malu pada kebaikan. Pulang dari kajian, saya malu dengan ucapan saya, harus berbuat baik. Saya titipkan tas ke asisten saya, kemana Ustaz? Mau nyeberangin nenek-nenek, karena ada di seberang jalan. Tanpa ditanya, saya seberangin, alhamdulillah, saya diludahin. Kenapa nih setelah diseberangin malah meludahin? Baru juga beresnya berat. Niat baik jadi negatif. Makanya tenang Mas. Tanya dulu. Jebakan Batman ya. Jadi menenangkan, absus salah, tebarkan salah. Wa'imut ta'am, jangan pelit dengan makanan. Apalagi Ramadan kemarin pada bawa makanan ke masjid yang terbaik. Jangan bubur kacang sudah kayak super glue dikasih ke DKM. Jadi DKM 2 minggu sakit menstruasi. Yang imamin taraweh. Uang jelek masukin cancelen masjid, jam ngaco, makanya ada dan komat nggak sama karena jarum jamnya udah. Yang terbaik absus salah, watimut ta'am. Ini yang sedang kita lakukan, wasilul arham, manunggal grup, bermanunggal dalam grupnya. Jangan ada iri hati, dengki, saling mendoakan. Karena rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Sehat kira-kira. Kita stres karena banyak pikiran yang perlu dipikirkan. Kita lihat ada kolam masih ada ikannya. Ikan pernah ke PPJ, ke BIP, ke TSB, hangout cari makanan. Didinya wewaririn, alo. Tugasnya adalah zikir. Saya senang pulang ngaji kasih makan, wirid Allah. Habis makanan ikan masih senang ngasih ikan, rezekinya berarti nggak ketukar.
Ada bala-bala tuh bakwan salepar. Wow, seneng. Ada satu ikan perwakilan macan, mana cengekna? Jadi kita tidak nyaman hidup ini satu krisis silaturahmi dengan diri, dengan sesama, dengan alam, apalagi dengan Allah. Resah, insah, gundah, gulana, melau, risau, galau, kacau. Lihat dari statusnya, badanku nggak enak, badan nggak enak aja ditulis di status. Saya komen mandi pakai masako biar enak. Kita perlu imun, dengan iman aman. Apa yang jadi masalah? Toh awalnya juga kita fitrah, kenapa pulang kotor? Lingkungan yang menjebak. Maka bersyukur ada di lingkungan yang kondusif. Manunggal Group namanya, ini pemberian Allah. Jangan berbuat kekotoran di situ. Apalagi kotor hati, kotor pikiran, kotor sikap. Absus salam. Mulai bismillah tahun ini tebarkan salam. Hempenkan. Ketenangan, keselamatan, senyum. Senyum itu tebas sumbu kali ahikas sodaqah. Tidak punya uang bukan alasan untuk tidak bersedekah. Senyum. Ustaz lagi kendala dihalangi masker. Ya masker senyum. Yang harian. Ya, jangan banyak alasan untuk berbuat baik. 1001 alasan untuk tidak berprestasi sehingga banyak yang berfrustasi. Ciptakan satu alasan untuk berbuat baik apapun itu. Wa'imut ta'am wasilul arham, sambungkan. Karena kalau hanya berkumpul di dunia rugi pada Fir'aun terpisah dengan istrinya Asiyah. Pada sadapur, sasumur, selembur, kasur, kecamatan, kelurahan, sagulung, sagalang, sagalong kata orang Sunda. Tapi di akhirnya nggak bareng. Nabi Nuh dengan anaknya dan istrinya tidak satu surga, yang sebagian di neraka. Rugi kan? Walaupun Nabi itu Ibrahim dengan ayahnya, Rasulullah dengan saudara-saudaranya sakit. Kita diberikan kesempatan untuk memetik arti. Kita mudah-mudahan tidak hanya di Manunggal Group, tapi juga sama Rotul Jannah bareng-bareng. Ini ikhtiar, sambung silaturahmi, sambungkan frekuensi, kuatkan soliditas bernama resonansi. Kemana arah visi misi? Cari ridho ilahi. Maka saya punya tagline buat Manunggal Group, ditulis Ninja Hattori. Nikmati perjalanan asik Tomrimun. Ninja Hattori. Mobil saya yang satu itu stikernya Ninja Hattori. Apa tadi Ninja Hattori? Nikmati perjalanan hidup asik, teakna ridho ilahi. Jadi kabeh dulu, kabeh saudara. Kita di tengah aja. Kebetulan saya tidak suka politik. Ya kerja gajinya sedikit, politik. Segala politik kita mah absus salat. Tebarkan salam, wa'atimu ta'am, sedekah dengan makanan, wasilul arham, bersilaturahmi dengan siapapun itu. Wasallu, nah ini tugas kita bubaran dari sini. Jauh di mata dekat di doa. Saling mendoakan, sebut pada di Bu Heri dalam sujud dalam hati. Allah panjangkan umurnya, ringankan bebannya, lancarkan urusannya. Kita ada hari ini karena doa-doa yang tidak pernah kita tahu. Ada banyak orang mendoakan kita. Pada kita curhat. Dulu anak-anak harus nurut kepada orang tua. Setelah usia sekian, kita yang harus nurut sama anak-anak. Kadang orang tua satu ketika jadi makmum. Di sini silaturahmi. Maka jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Selama baik, saya tebak-tebakan sama santri. Anak-anak yang paling kuat di dunia apa? Gunung, Pak Ustaz. Boleh beda pendapat, nggak apa-apa. Yang sering menjadikan konflik itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Tapi maaf ya nak ya, kalian bilang gunung itu betul, tapi Pak Epi punya pembanding. Gunung kalah sama besi. Faktanya apa Pak Epi? Lingkar Nagri Garut itu dikeroknya ku beko. Gunung bea. Berarti besi jago. Ada surat Al-Hadis, surat besi. Semua sepakat besi keras, jago. Bisa mengalahkan gunung yang dianggap kuat. Tapi besi ada yang lain Pak Epi. Api sepakat. Tapi jago merah melalap Jakarta kalah sama air. Air lebih galak tsunami. Maka jangan main-main dengan air. Air kalahnya sama angin.
hujan dipecahkan sama angin. Mestinya hujan dulu gede-gede meja ini, tapi kok angin dipecahkan. Angin yang biasa, walaupun tak terlihat, sok masuk angin dari Tuhan luar biasa. Pengen tahu warna angin merah, kalau dikerok itu. Angin jago, tapi kalah sama siapa? Sama tukang sate. Disuruh kerja. Bikin kipas, bikin AC. Manusia berarti kita. Jangan ngejago, jangan besar kepala, nanti nggak masuk helm. Manusia kalahnya sama apa, Pak Heru? Sama ngantuk. Adere juga paling binaraga kalau dikasih ngantuk mah lain. Ngantuk kalahnya sama tidur. Sleep kan, biar alright. Sleep kan, biar well. Kalau udah ngantuk tidurkan di jalan tol ada pengumuman, jangan dipaksakan. Nanti ada korban tidur. Tidur kalah sama mati. Bentar lagi kita mati. Maka mau tidur doanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyebut namamu. Aku hidup, aku mati. Berarti itu miniatur kematian. Banyak orang yang dibangunkan tidak bangun lagi. Maka kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana bicara tidur kasur datang. Sudah seperti di setting. Kalau mas saya suruh nginep ini. Tidur kalah sama mati, mati kalah sama kebaikan. Dan silaturahmi adalah kebaikan. Maka Ibrahim punya manasik, Siti Hajar punya jam-jam yang tidak pernah kering kurang saat raat. Punya keturunan generasi Manunggal Group Ismail alaihissalam yang kurbannya tidak pernah orang henti. Setiap tahunnya melakukan ritual kurban. Jasa seorang founder bernama Ismail sosok soleh. Maka amalan orang soleh itu silaturahmi. Saya mah Bu, mau tidur di hotel mana? Gratis Bu. Cowok endorse, cowok ambasador. Malam makan tuh di Haji Haris yang di Panglima. Bu hajinya teh mau. Saya Devi, ya ada diskon lumayan. Bayar ku potong. Aslina masih diriungkeun. Banget. Saya sudah susah maksiat Pak. Saya main ke Turki, ayawen wau di bandara. Itu cara Allah menyayangi kita. Bagaimana kita maksiat dihalang-halangi dengan apapun bentuk frekuensinya. Ayah setrum, dengannya saya terjaga. Silaturahmi. Saya maksiat, kebawain wau. Nggak di masker, pas ngomong kan nyahoan dari ya. Maksudnya. Sampai Pak kalau ke Pantura itu di bujur-bujur truk di belakang truk itu ada gambar-gambar saya Pak pakai kupluk lagi tuae. Kan apa ini pesannya? Hikmah silaturahmi. Supir truk kalau sama kan nggak pandang bulu ceramah di mana we. Kan kadang orang terjebak berapa ya kalau ngundang Ustaz Evi ini fitnah. Gini aja konversinya mah suka bawa main anak-anak nggak naik odong-odong. Sabar yang asa kulini. Ini mah Ustaz atuh. Hikmahnya dihargaan odong-odong. Kemarin ada yang undang ke istri saya, murun kalau ke saudara mah ya bisa diskon Ustaz Devi. Nah nanti ngomongin agama diskon. Iya, yang dulu mah aman. Baik tuh mayar dia. Saya datangi pengajian naik mimbar saya diem aja. Saya gerak mulai rumah sama ya. Udah kedua yang poinan kan Manunggal Group kayak bengar teh karena token dia. Tolong ditekan, jangan ditekan. Jadi semua berhikmah. Idul Fitri kembali kepada kefitrahan. Awal asal kita ini bersih. Kullu maulad yulad walal fitrah. Nggak ada bayi yang bawa dosa walaupun dia hasil dari zina. Yang dosa itu orang tuanya. Tapi kenapa pas pulang ke Allah kita kotor dengan ketidakfahaman, caci maki, dengki, iri, hasud, takabur, ria. Capek lah nanti dihisabnya.
Asli, ibu sudah jangan memusingkan apa yang akan kita tinggalkan. Saya mau diuji sama suami, Ustaz. Jarang pulang dengan dalih kerja lapangan. Tapi ada gosip-gosip tentang suami saya. Punya istri lagi. Ibu stres. Ini sedekahkan. Selesai. Atau berdoa, ya Allah, kalau suamiku masih baik untukku, kembalikan dia padaku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, simpan dia di sisimu. Mohon. Itu Bu Heri, ini semungut ya. Iya mah, suami telah pulang nyalingsik. Lebar tenaga. Antep ke, mau suami na mancing wae mah. Antep ke tina lidah hadu rame. Nah, ibu jangan baper. Ibu dikasih nafkah sama suami demi Allah, itu bukan dari suami, tapi dari doa-doa ibu yang Allah ijabah melalui suami. Maka para suami jangan besar kepala, nanti nggak masuk Allah. Sukses Pak Dedi ada ibu, sukses seorang Jokowi ada Bu Irian, sukses seorang SBY ada Bu Ani, sukses RK Irlandia ada Bu Atalia, sukses Evi ada Dedi. Sukses laki-laki karena suksesnya doa seorang istri. Sepakat Bu? Seorang apalagi 4. Ini matematika. Ini tiang penjangka aja 4. Jadi nyaman bangunannya. Tapi susah menurunkannya. Saya pengen ngobrol nih Bapak ketemu. Ibu dikasih nafkah itu bukan sama suami, sama Allah lewat suami. Makanya tadi kalau suaminya mancing terus, daripada uangnya diberikan umpan, ini ibu curi aja. Ini suami marah, ibu jawab, mau ngambil titipan Allah ya. Gini, nafkah itu titipan Allah buat. Setuju Bu? Tapi ibu jangan egois. Kalau suami kita diambil orang pun, itu pun titipan Allah. Tolong tuh. Kalau saya nggak ganteng, cuma laku. Itu aja bedanya sama Manunggal Group itu. Saya tidak terkenal, cuma orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Itu aja. Dari rumah Pak Dedi tidak perlu ganteng, yang penting gentle dan ngangenin. Pak Dedi nanya, Ustaz anak berapa? 5. Jangan dilihat kecilnya. Kalau sering dipegang, itu. Kenapa jadi stres begini? Halo. Ya. Ustadz banyak yang terpapar COVID, kosong di duit, keduanya terganggu, banyaknya daring gini, ya distancing, stay sampai rungsing, jadi kerjanya bikin anak aja di rumah. Saya ke Tasik Bu, selama 3.000 ibu-ibu positif, amin. Ya dahulu gawe meureun, stay at home, from home, ayah di masker, mama di daster. Baik, sabaraha nu maut ku corona, berapa orang yang akan lahir menggantikannya. Ya Allah adil. Aslina, bagi saya wabah itu waktunya benar-benar beribadah. Saya lahir buku kelima, Wasi Hijrah Ribon. Selama pandemi jadi nulis di rumah, baru terbit kemarin Wasi Hijrah Ribon buku kelima. Terus naon deui punya arti tersendiri pandemi, pantangi dengan pemikiran pandemi. Virus yang lebih aktif dalam mengurus. Copin coba pikirkan dengan sama, corona coba rubah niatnya. Walaupun keadaan lockdown, marhaban ya Ramadan. Walaupun keadaan lockdown, iman jangan down. Kegiatan seperti ini jangan breakdown. Pikiran jangan sudon, nanti larinya ke saridon dan osadon. Efeknya smackdown. Jalani dengan cooling down. Bawa-bawa dengan slow down, alon-alon asal klakson. Enaknya bersih hati. Kata Agi mah, jagalah hati, belalang kupu-kupu. Nah jadi kadinya, jaga hati, enaknya sehat. Kita stroke, gula darah, hipertensi, blood, diabetes itu tidak proporsional berpikir, merasa Allah tidak mengatur. Jodoh itu sudah diatur, tapi kenapa Ustaz saya dapat jodohnya susah? Kamu yang susah diatur, terlalu memilih.
Sok gerak, bener nggak? Ya kalau nerima apa adanya mah. Saya sama istri komitmen. Beb, syarat masuk surga itu cuma 2, sabar dan syukur, dan kita memenuhi syarat. Saya bersyukur dapat dia bersabar dapat sabar. Kemarin mah pengen ke toko emas pak, antar aku katanya ke ABC Pasir Koja beli emas. Udah di pandemik nih, tapi saya nggak pernah paniskan. Ayo kalau duit kamu apa? Di mobil saya omongin, Dad, boleh ngomong nggak? Ngomong apa? Tahu nggak perhiasan di dunia yang paling indah itu bukan emas? Apa itu? Istri soleha. Lalu ngapain perhiasan pakai perhiasan? Jadi nggak jadi pak beli emas. Itu teh dari Ustad yang mau belanjain emas. Tapi akhirnya dia paham, wah itu mah kepelitan yang hakiki katanya. Kayaknya tetap beli. Yang penting keluarkan zakatnya. Jadi slowly but sure, be yourself, let it flow. Semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Keren. Yang jadi PR besar kita, kenapa harus silaturahmi? Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Karantina pertama setelah kehidupan ini kubur namanya, maka berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kubur itu menyempit bu kalau kita jarang bersilaturahmi karena nggak ada yang mendoakan. Beda dengan Ibrahim, Allahumma kamu barokah ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ada nggak kalau kita besok wafat seminggu mungkin masih ada yang belum mau ingat kita temannya. Tapi setahun 2 tahun masih ada nggak yang menyebut nama kita? Maka kenapa sholat wajib lalu hendak sholat sunat selalu dianjurkan secara sunnah pindah tempat biar bumi yang kita injak itu jadi saksi bekas ibadah silaturahmi seperti ini hari ini, bekas sholat sunnah, bekas zikir, bekas wirid. Ya sama juga bekas TikTok itu makan ruang banyak sekali subuh puter puruk ngancak itu bumi jadi saksi. Pas wafat nu TikTokan mah diantarkeun lagi ku ambulan nu beda. Keteo. Mau ikut TikTok. TikTokan mah wah pusing mau ke TikTok. Asli lebar waktu. Saya upload di IG saya. Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Setiap orang dengan kekayaannya bisa beli darah ketika transfusi di rumah sakit, bisa beli darah ke PMI. Tapi bisa nggak beli nyawa? Tiap orang bisa beli buku, tapi bisa nggak beli ilmu? Tiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak beli cantik? Ya, cantik mah relatif, atau nu mutlak nu goreng. Jadi jangan terjebak karena menembak, jangan tersiksa karena terpaksa. Bersilaturahmi. Maka dengan 4 amalan absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wasallu bilaili wan nusya, saling mendoakan dalam sholat. Jaminannya apa? Tadkhulul jannata bisalam, manungga di dunia, manungga di akhirat, berkumpul di surga yang sama. Itu yang kita sedang bingkai, sedang rangkai. Jangan lalai terbengkalai karena kita akan jadi bangkai. Mulai balik tuh bingkai, bising kabur jadi bangkai. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti, bising keburu mati. Berapa teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Ingat-ingat, pasti ada rame di grup WA. Berapa teman sama mater yang sudah dihantar? Datanya Pak Dedi kembali tadi. Pak Dedi, bikin ini tahun berapa? Ke Bandung tahun berapa? Tahun 75. Saya baru usia sekarang, salah 75. Tapi masih dikasih kesempatan untuk menikmati dengan sambutannya tadi, rasa syukurnya dibangun. Berapa giga lagi kuota usia kita? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Maka ke masjid sebelum ke masjid. Sholatlah sebelum disolatkan. Jaga wudhu sebelum diwudhukan. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Mau berkah mau kaya? Jawab dulu, udah bukan di mata. Mau bisa dimahan itu. Mau berkah mau kaya? Orang berkah itu pasti kaya. Udah, orang berkah itu pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun, Sa'labah, Qarun kan sejarah menyatakan mereka tokoh kekayaan. Tapi matinya nggak enak. Tahu Fir'aun matinya terlalu kenyang minum air laut diinum.
Oh, ibu punya keturunan, anak, cucu, menantu. Mau pinter, mau soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Mau gaji, mau rizki. Rizki mah tidak harus materi duit, tapi sedikit tinggal muat di mana kacangna, kumahnya, dibuang tangan, tuang atau enggak. Urang mah rizkina duit tiga marmot atuh. Jadi capek. Maka saya tanya mau gaji mau rizki. Waris kontoiban, rizki itu menyehatkan. Kalau gaji itu kolesterol, Pak. Sok lo bang ada gaji kurban. Rizki itu dari Allah, gaji itu dari perusahaan. Maka berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Kalau tidak lebih baik tidak. Sederhana konsep. Karena keputusan tidak boleh jadi keputusasaan. Maka kinerja, etos kerja, bekerja, bismillah, tahun ini harus berubah. On progress, on proses, biar nggak stres, progress. Jangan banyak protes. Aku bekerja karena Allah. Biarkan Allah yang menggajinya, didatangkanlah rezeki. Kunciannya kredibel, jujur. Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Kenapa Ustaz? Karena hidup tidak seanjing itu. Mohon maaf. Karena bagi saya anjing tidak kasar. Anak jalanan bilang anjing itu nggak kasar, Pak. Saya tanya, mana dong yang anjing lain? Anjing teh koma kan? Cuma goblok titik. Kayak ada anjing lagi mau alat. Yang lebih kene. Jadi itulah kearifan lokal. Jadi yang paling bekerja di sebuah perusahaan, yang paling capek dalam mengerjakan sebuah job desk di perusahaan itu karena tidak lillah, sehingga lelah. Asal bapak senang, disiplin, mulai dulu capek. CCTV mah Allah ihsan. Ramadan kan dilatih ihsan. Ada penyesalan kalau makan siang-siang walaupun tidak sengaja tuh menyesal pas buka, harus ada yang hancur. Padahal nggak sengaja kan, lupa manusia. Saya main jam segini bisa duha main laptop. Anak saya bawa pilus Garuda, ya Allah, saya tidak merasa itu Ramadan, bisa digigit. Anak saya paling gede ingetin, ayah, astagfirullah nggak tahu, astagfirullah, ayah tilu beneran asuh. Saya marah sama si teteh, kalau ngasih tahu tenang, belum kenyang udah diingetin. Ya pas buka nggak enak Pak, hamba. Maka semua jebakan Batman. Kemarin saya jadwal buka puasa, aduh Bang, temenin istri saya. Karena spanduk hoak, berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis. Saya curiga saya manis, banyak yang ngajak berbuka. Saya pikir tidak cukup berbuka bersama kalau tidak ada arah hidup bersama. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Itu sudah maghrib ya kita. Alhamdulillah ya. Jadi indah sekali Pak kalau hati itu tenang. Kaci situ meuli kopea. Cakep. Sakitu we. Aya kene. Aya tomat, aya putih. Cakep. Amat euy. Kasih ke panjang, kasih ke pono. Cakep. Pak Amprok nanti di situ. Cakep. Selama marek panjang, marek pondok, anggar budget nama sakit. Ada pantun spesial buat Manunggal Group, ya. Mau nggak? Ke Batu Nunggal, beli kerupuk. Cakep. Di jalan ketemu Jawara. Semoga tahun ini Manunggal Group tetap juara. Amin. Jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak di pinggir panjang. Itu trik FBFN biar diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada di sana sih. Kenapa lagi kita tak pernah satu? Mantap. Terawihnya cuma satu. Mainnya kenapa cuma satu? Wow. Andai ku bisa ingin aku memelukmu lagi. Tangannya semua di atas. Kakinya di atas. Hanya engkau mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Engkau meminta padaku untuk mengatakan bila ku berubah. Jangan pernah kau ragukan, engkau kan selalu di langkahku. Mau nikah Kenapa lagi kita tak akan pernah kurang lama caranya ini. Aduh. di sini meski hatiku memilihmu. Kok berhenti? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan hati termendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusah. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, tak punya harta, yang ku punya hanyalah Hati yang setia. tulus padamu. Hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Letih indah matamu, manis senyum bibirmu. Saya mau minumnya. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, ku tak punya harta, yang ku punya hanyalah mobil yang setia tulus padamu.
Mas Andri. Oh, Malaysia. Malaysia. Mas Andri lagu hati udah nggak laku Mas Andri. Yang laku mobil. Asli. Kau kupilih di sini. Apa kata di sana? Kalau kupilih di sana, di sini akan terluka. Wah, curhat ini. Curhat. Suara hati. Sebuahnya bagi kasih seadil-adilnya. Sungguh ku merasa resah untuk menimbang sesuatu yang indah. Namun ku ada pepatah yang aku ubah. Di sana hanyalah menanti sampai bila pun ku tak pasti bertanya kabar melalui tinta. Jarang sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia dan di sini tetap menunggu. Kan kuat. Keras di mataku. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti memikat hatiku. Jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada yang tersisa untukku, mungkinkah masih ada cinta di hatimu. Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Thank you, Jono. Thank you. Bob, say hello dong. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Kau selalu dekat
Izinnya Pink, boleh nggak? Boleh? Menggantung cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang satu. Mandinya kayak gitu, tanpa praharanya. Berbahan di sepanjang waktuku, biarkan aku Lepas diriku mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang tak beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. kita berpisah karena biarkan aku selalu mencinta untuk selamanya. Aduh oi, mana cantik nak.